Boleh. September kita buka dengan apresiasi 0,3 di level 6.900-an. Pendapatnya Bro Kevas gimana? Karena kalau kita lihat ya, walaupun marketnya ini rally, kita ngelihat ada capital outflow nih ya. Kalau saya lihat dari data di sini ya, ini secara bulanan loh ya, secara bulanan kita kehilangan sekitar 25 triliun di all market nih, ada net foreign sale. Kalau secara mingguan kita kehilangan 2,1 triliun gitu. Jadi kayak penguatan ini disertai dengan adanya net foreign sale atau capital outflow. Pandangannya seperti apa sih Bro Kevas? Ya, pandangannya sebenarnya ISG ini memang PHP ya, bro ya. Tapi memang PHP-nya masih wajar sebenarnya ya. Jadi Iya. kalau teman-teman ngikutin dibilang PHP banget ya enggak lah. Karena pergerakannya masih wajar-wajar aja sih kalau saya lihat ya. Tapi memang gregetan, kapan 7.000-nya? Hmm. Kok nggak close-close di atas 7.000? Jadi gemes di situ aja. Tapi ngelihat pergerakannya ya wajar lah, karena tidak terlalu banyak pergerakan yang terlalu volatil. Ya, nggak yang turunnya dalam banget atau nggak yang rally-nya tinggi banget, semua slowly but sure kalau saya bilang ya. Dan tadi memang kalau Bro Dani bilang kan ada capital outflow ya, memang dalam 2-3 bulan ini memang cenderung agak sepi lah, gitu-gitu aja, market juga sideways. Tapi kita tetap harus optimis sedikit nih. Kenapa? Karena kalau kita lihat sepanjang tahun 2023 sebenarnya kan masih inflow-nya puluhan triliun juga gitu. Jadi money ya, duit itu juga masih ada di dalam IHSG dengan nilai yang sangat besar juga dari segi foreign fund-nya gitu ya. Nah, memang kalau gua lihat ya, biasa Q3 itu emang agak ini sih, agak lesu biasanya IHSG itu. Bulan Agustus, September, Oktober nih biasa memang sepi lah market. Nanti baru bottom-bottomnya tuh biasanya kalau gue perhatiin tuh ya, itu either Oktober, November. Ya, baru sampai Desember, Januari itu biasa marketnya enak tuh. Jadi boleh dibilang menurut gue sekarang nggak apa-apa deh, nggak bullish. Simpen tenaga dulu. Jadi akhir tahun ini jos gitu. Nggak apa-apa, foreign keluar dulu sedikit, nggak apa-apa. Nanti duitnya masuk lagi di akhir tahun gitu. Karena momentumnya gue rasa lebih kuat memang di akhir tahun ya, rilis laporan keuangan tahunan, mungkin ada window dressing, Santa Claus rally dan segala macam. Jadi momentumnya lebih kuat untuk bullishnya nanti di Q4 aja nggak apa-apa deh gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi apa namanya inflow dan outflow, hal ini kan dari sisi transaksi juga ini wajar aja ya, bro ya. Kadang memang yang harus capital outflow gitu ya. Tapi benar juga sih, ini make sense banget yang tadi dijelasin oleh Bro Kevas, akan ada momentum di mana kalau outflow-nya itu kenceng, nanti inflow-nya juga bisa kenceng gitu ya, Bisa. Bro Kevas ya. Dan Iya. Karena emang nggak ada yang nyangka loh. malah bulan ini outflow asing, tapi IHSG malah masih positif kan. Berarti kan outflow-nya ini tidak terlalu mempengaruhi IHSG-nya. Nanti begitu ini ada inflow lagi masuk, market kondusif kan, itu mungkin lebih enak, harusnya lebih josh. Iya, benar. Tapi kalau lu lihat sendiri ini ya bro ya, ini lebih banyak dipengaruhi berarti sama global sentiment ya. Kalau marketnya ini kayak gini ya, kita kan juga baru rilis data inflasi loh hari ini. Iya. Mungkin campur sih, menurut gua campur ya, antara global sama dalam negeri. Cuma yang global kan memang ya lebih ke arah Amerika kapan turun suku bunga, ya kan, itu kan yang paling key moment lah yang ditunggu-tunggu sama investor. Sedangkan kalau di Indonesia itu sentimennya cenderung ya sepi sentimen sih memang ya. Nggak ada katalis yang benar-benar positif banget. Tapi satu sisi juga memang tidak ada katalis yang jelek banget, nggak ada. Jadi menurut gua sih kayaknya sekarang memang lagi wait and see, deket-deket mau pemilu gitu. Hitungan pemilu tuh 6 bulan lagi, men. Ya nggak sih? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Iya, tinggal 6 bulan lagi gitu. Dan kita kayak belum tahu gebrakannya mau apa, calon presidennya mau ngapain, kebijakannya mau dibawa kemana, kayak mungkin investor juga masih menunggu-nunggu hal itu gitu.
ini calon pasangannya jadinya siapa sama siapa aja kan kayak belum bener-bener clear kan. Kemarin ini ya, apa hari ini atau kemarin tuh ya, kalau politik ada drama dikit, ada yang katanya berkhianat segala macem. Tapi ya menurut gua kayaknya investor lebih nunggu ke sentimen politik ya. Jadi positif gak ada yang wow banget, negatif juga gak ada yang wow banget. Kayaknya memang pada wait and see lah, nunggu momentum lah menurut gua. Oke. Jadi memang karena situasinya lagi kayak gini ya, beberapa bulan lagi juga akan ada pemilu. Tapi kalau kita lihat marketnya rally kayak gini, boleh lah ya. Berarti kita nebeng sama emiten-emiten yang lagi rally gitu, Bro Kevas. Ya boleh banget. Nah, Nebeng nggak ada salahnya. iya, Nebengnya mau jangka panjang mau nggak ada salahnya gitu. invest Karena ya. Berarti kalau jangka masih panjang cerah lah. invest dong. Iya. Nah, kalau lihat market kayak gini nih, mendingan gimana sih, Bro Kevas? Mendingan kita invest, mendingan kita trading aja dulu, atau kita combine aja nih, baikan nih dua-duanya nih, invest sama trading ini. Kalau kita lihat marketnya kayak gini, Kalau jawaban paling bijak kayaknya combine aja sih ya. combine. Combine. Apalagi kalau gua kan pendekatannya memang lebih ke faktor fundamental ya bro ya. Jadi market boleh sepi, ISG boleh minim sentimen, tapi gua tetap fokus ke kinerja perusahaan. Itu menurut gua kuncinya lah. Karena gue investnya kan bukan di IHSG, gue investnya di perusahaannya gitu. Jadi mungkin IHSG lagi sepi, tapi sentimen buat saham bisa banyak, bisa sedikit, bisa pergerakannya bisa beda lah dengan IHSG. Nah, tapi enaknya sekarang kita bisa jalan dua-duanya nggak masalah ya. Kenapa? Karena IHSG sepi. Jadi harga itu, at least teman-teman harganya memang pada nggak kemana-mana harga saham. Nah, jadi teman-teman di masa-masa yang sepi-sepi begini, teman-teman justru harus perbanyak analisa, harus banyak inceran. Kalau nanti rally bullish, gue mau beli sama apa ya? Itu gue udah siap, gitu. Ya kan? Jadi jangan nanti, wah udah keburu rally baru mikir nih, enaknya gue nebeng di mana ya, gitu kan? Telat udah ya. Manfaatin momen-momen sepi gini, belum gerak sahamnya nggak apa-apa. Kita manfaatin untuk cari saham apa ya yang kita bisa tebengi nanti ketika semuanya bullish gitu. Jadi manfaatin momen gini untuk cari saham. Kalau udah dapat sahamnya, ya itu teman-teman tinggal misalnya, kita tahu nih belum ada sentimen yang gimana-gimana, teman-teman mau tektok-tektokin juga bisa. Karena memang kita lihat ya memang minim sentimen gitu. Jadi kalau tiba-tiba harganya naik, teman-teman mau taking profit, mau nanti tunggu lagi di bawah, itu menurut gua sangat bisa di momen-momen yang memang sepi kayak gini. Oke. Ini nih masih belum tergolong market rally ya kalau lu lihat ya bro ya. IHSG sepanjang Agustus 1,16% loh. Belum ya? Sebenarnya sih udah lumayan ya, apalagi dari pertengahan tahun ya. Sebenarnya lumayan rally. Tapi kalau kita ngelihatnya, soalnya gue kacamatanya emang agak panjang ya. Iya. Gue lihatnya sebulan doang. Lu lihatnya lebih ke belakang lagi. Iya, benar. Gue lihatnya dari tahun 2022 bahkan 2021. Oh buset, iya. IHSG itu masih mentok di 7.000 ini terus lah. Ya ada sih sempat kita lewat di atas 7.000, tapi udah berapa tahun ya? Mungkin dari tahun 2022 pertengahan gerakannya sideways lah. Jadi sideways-nya memang skala yang besar gitu. Nah, jadi ini belum gebrakannya. Kalau lu bilang ini rally, berarti nanti kalau beneran rally yang besar, ini lebih besar lagi gelombangnya menurut gua. Oke. Bakal ada gelombang market rally yang lebih besar ya, yang kedua. Ini gue suka nih. Kalau kalau ada proyeksi sangat optimis kayak gini, gue suka nih. Optimis. Iya. Market Indo cerah sih. Gua bilang sih cerah banget. Kita punya banyak 1.001 alasan buat rally lah di sini harusnya. Iya. Dan sayang banget bagi mereka yang
miss kesempatan ini ya tentunya, karena kita juga di Sukor udah mempersiapkan banyak hal nih bro, kita udah siapin dengan fitur-fitur Yes. menarik supaya orang-orang ini bisa nangkep sinyal-sinyal market rally yang semakin kuat gitu. Nah ini banyak banget yang nanya-nanya apa namanya berkaitan dengan aplikasi. Thank you. Pertanyaannya dimasukin di bagian di kolom question and answer aja gitu, nanti akan kita jawab satu persatu bareng dengan Bro Bernard juga gitu ya. Nah, ini ada yang bertanya, boleh ya kita jawab satu persatu ya, Bro Kevas Boleh. ya. Nah, ini, ini. Menarik nih pertanyaannya nih. Apakah di masa wait and see saat ini baiknya diversifikasi apa? Deposito atau emas? Atau kita tetap stay invested di stock market aja? Atau kita coba beli saham yang berkaitan dengan emas? Atau saham yang berkaitan dengan deposito? Itu kan berarti banking gitu ya? Oke, ini tergantung karakter kitanya ya. Tapi Mm-mm. kalau gua pribadi kan memang sebagai catatan, disclaimer, gua orangnya agresif dalam ngatur portofolio. Mm-mm. Jadi gua Mm-mm. tidak terlalu banyak diversifikasi. Biasanya gue cuma megang 2-3 saham aja cukup gitu. Mm-mm. Nah, jadi kalau gua pendekatannya tetap kalau gua stay invested di saham gitu. Bahkan mau krisis mau bullish, bearish atau bullish, gua tetap duitnya di saham aja pokoknya gitu. Jadi itu pendekatan gue, tapi gue tahu tiap orang tidak harus demikian. Jadi teman-teman harus ceklah profil resiko kalian gimana gitu ya. Nah, tapi diversifikasi kalau teman-teman mau mengurangi resiko itu sangat sangat boleh ya. Di Mm-mm. deposito menurut gue justru kalau mau sekarang nggak masalah gitu ya, Mm-mm. karena toh bunga juga lagi tinggi-tingginya. Uh, kita tahu sekarang suku bunga juga tidak dinaikin, karena tidak dinaikin arah berikutnya harusnya turun. Ya, jadi kalau suku bunga nanti Mm-mm. turun, berarti kan ya kayak tabungan, deposito itu bakal tidak seksi gitu. Yang seksi justru malah nanti stock marketnya gitu. Jadi Mm-mm. karena kita udah Iya, iya, tahu iya, iya. arahnya mau turun suku bunganya, jadi sebenarnya kita ancang-ancang memang stay invested di saham juga tidak masalah sih menurut gua gitu. Oke, oke, oke. Iya benar juga. Ini mungkin karena era suku bunga tinggi aja, apalagi di Amerika juga suku bunganya belum turun-turun gitu. Jadi wajar aja kalau emang banyak investor itu lebih ingin mengamankan kapitalnya di instrumen yang lebih aman gitu Betul. ya. Nah, tapi kalau suku bunga diturunin, udah pasti dimanapun itu orang bakal pindahin kapitalnya ke aset yang lebih berisiko gitu ya. Ya. Tapi dengan risiko terukur gitu ya. Perlu juga gue informasiin ya untuk para cuan trupers, disclaimer on, keputusan jual beli nanti ada di tangan kalian semua. Nah, ini beberapa ada yang udah nanya gitu ya. Ini saya bantu jawab dulu ya. Untuk para cuan troopers. Nah, ini ada yang bilang kapan ada pengenalan atau pemantapan fitur baru spot malam ini ya. Malam ini bareng Bro Bernard. Justru ini di episode spesial ini bareng dengan Kevas, gue juga mengundang Bro Bernard untuk bisa menceritakan gitu cara pakai fitur terbarunya gimana. Karena nanti kan dari Bro Kevas juga akan info beberapa stock pick yang bisa langsung kita cek gitu ya, pakai sinyal, kemudian pakai smart assistant dan juga pakai bandarmologi. Nah, ini ada yang bilang juga nih, trading bareng fitur baru spot. Oke, nanti ya bareng dengan Bro Bernard aman. Ini juga ada yang mau, nah ini ada yang nanya kayak gini nih. Mau tanya aplikasi Sukor Sekuritas fitur AI bandarmologi signal gratis seterusnya atau berbayar gratis seterusnya ya. Gratis Asalkan dong. tradingnya pakai aplikasi spot tentunya. Dan juga Betul. teman-teman jangan lupa ya yang mau trading pakai aplikasi spot ini bisa join ke grupnya Brokevas gitu ya. Caranya gimana Yes. sih supaya bisa under Brokevas nih jadi bisa trading bareng? Untuk detail step by step-nya, itu Mm-mm. teman-teman bisa klik link yang ada di bio, jadi teman-teman bisa klik link di situ. Tapi kalau teman-teman Mm-mm. make sure pokoknya halaman websitenya itu adalah eform.sukorsekuritas.com seperti yang teman-teman bisa lihat yang ada di pin. Mm-mm. Nah, nanti di Mm-mm. kolom sales atau referralnya, teman-teman bisa isi nama saya Kevas Evander. Nah, tapi Mm-mm. kalau mau gabung grup, nanti teman-teman bisa chat ya kontak person yang ada di
link yang ada di bio saya. Nah, itu udah ada step by step lah untuk gimana cara daftar support sekuritas undernya saya gitu. Mantap. Jadi bisa satu grup gitu ya. Kalau misalnya stock pick-nya apa, nanti dapat masukan menarik dari Bro Kefas nih. Karena iya, bisik-bisik berhadiah cuan. Bercuan. Soalnya Bro Kefas ini dia juga punya indikator sendiri ya. Indikator Bro Kefas kan punya nih ya cara menghitung sendiri dari sisi fundamental tentunya ya. Nah dari indikator yang Bro Kefas ini miliki gitu, ini sebenarnya hingga akhir tahun nanti paling enak itu kita invest atau trading di sektor yang mana nih? Berdasarkan pandangan view-nya Bro Kefas. Kalau gua pribadi untuk sektor, gua suka dari akhir tahun lalu sebenarnya itu adalah sektor yang sekarang lagi hot diomongin banyak orang, yaitu sektor EBT sebenarnya. Jadi gua udah masuk sektor EBT dari akhir tahun sebenarnya. Tahun lalu, sekarang baru orang pada ngomongin, jadi ya nggak apa-apa, seneng gue. Sekarang orang pada ngomongin, gue udah dari bawah duluan. Nah, jadi sektor EBT menurut gue menarik teman-teman, karena sektor EBT ini green energy ya, visinya bagus, kemudian ini juga di Indonesia masih tahapan awal. Jadi gue merasa banyak ekspansi-ekspansi yang dilakukan, percepatan pertumbuhan yang bisa didapetin sama emiten-emiten yang ada di sektor ini gitu. Jadi itu gue yang suka sektor EBT. Yang kedua gue suka sektor pertambangan ya, tetap pertambangan, bukan yang batu bara tapi melainkan yang lebih ke metal mining. Contohnya ada emas, nikel, tembaga atau bauksit dan segala macam. Ya karena gue ngelihat bahwa pemerintahan Indonesia itu memang sedang menggalakkan yang namanya hilirisasi. Ya, kemudian menggalakkan yang namanya ekosistem EV. Nah, ini kan butuh pertambangan kan, butuh metal mining. Nah, maka sektor-sektor pertambangan ini menurut gue juga masih seksi karena yang dulunya mereka cuma ekspor atau menjual bahan mentah, sekarang mereka harus kasih value added. Kalau kasih value added kan artinya nilai ekonomisnya bertambah gitu. Nah, ini menjadikan adanya peluang di sektor-sektor yang pertambangan. Kalau gue pribadi dari sektor pertambangan, gue suka sebenarnya nikel dan gold. Ya. Cuma sayangnya nikel ini banyak perusahaan bagus-bagus, tapi mahal-mahal. Iya. Nah, jadi udah kemahalan karena rally-nya udah lebih dulu, itu 2021 udah rally juga untuk nikel. Cuma ya siapa tahu nanti dikasih koreksi, so why not gitu ya. Nah, yang kedua tadi gold juga menarik karena gold cenderung lebih stabil, secara jangka panjang juga harga emas bisa terus meningkat. Ya, jadi dua sektor itu yang gue suka ya. Jadi EBT dan pertambangan. EBT dan pertambangan ya. Oke. Menarik ini untuk kita bahas. Dan ini udah tepat pukul 9 ya, udah 9:01, malah saya udah janji tadi mau ngundang Bro Bernard juga supaya jadi lebih ramai karena kita bisa langsung ngecek saham-sahamnya pakai fitur-fitur terbarunya spot nih Bro Kefas. Boleh. Oke, saya langsung invite ya Bro Bernard untuk join. Siap, kita lebih rame. The more the merrier nih, seru. Satunya pakai AI, satunya pakai KI ya, Kefas Intelligent. Halo malam Bro Bernard. Halo malam Bro Kefas. Thank you udah hadir di acara TikTok ya Kefas ya. Yes. Thank you juga udah diundang nih. Amin nih jadinya. Seru banget nih kolaborasinya. Tadi aku juga dengerin nih sektor-sektor yang menarik menurut Kefas. Dan aku agree banget lah sama apa yang disampaikan Kefas tadi. Dan menurut pandangan aku ya untuk additional, memang di kala market sendiri saham yang valuasi murah itu lagi banyak cari oleh investor karena volumenya nggak tinggi, kemudian para scalper atau banyak retailer berguguran. Jadi menurut aku ini adalah timingnya saham-saham value. That's why kita undang Kefas di tempat ini. Dan tadi Kefas juga menyebutkan beberapa sektor, mulai dari pertambangan nikel, aku juga setuju. Terus aku juga sekarang tertarik ini Kefas, yang lagi kaitan mengenai nikel itu pengangkutan dari jadi batu bara ke smelter nikel. Nah, itu bisa diperhatiin tuh. Kapal ya? Yes, kapal batu bara, truk-truk batu bara. Benar. Tapi yang valuasi murah, karena itu kaitannya masih sama nikel.
Dan juga nanti kalau suku bunga turun ya mudah-mudahan properti bisa rally lah. Mudah-mudahan. Properti memang banyak ditunggu-tunggu ya sama investor karena memang sekarang valuasinya juga udah kadang kelewatan murah sih itu valuasi saham properti. Tapi memang tinggal nunggu katalis momentum yang bikin properti bisa boom kenceng lagi ya. Ya mudah-mudahan the Fed suku bunga habis naik sekali lagi stagnan habis itu cut lah. Kalau cut sih mudah-mudahan properti KPR bakal turun. Makanya optimis lah untuk melihat market akhir tahun sampai tahun 2024 sih harusnya sentimennya banyak positif sih. Ya. Oke. Ada tambahan tadi ya, berarti properti ini dua-duanya udah agree, Bro Bernard juga ada Bro Kefas. Udah agree, properti bisa kita pantau-pantau ini sahamnya dari sekarang. Tentunya properti-properti yang punya recurring income kali ya, yang recurring income-nya tinggi, land bank-nya juga masih banyak, gitu mungkin ya ciri-cirinya ya, Bro Bernard dan juga Kefas. Iya, cuma aku lebih suka land house ya untuk saat ini. Ya. Aku juga suka yang lebih ya recurring, nggak terlalu gimana-gimana, yang penting kalau aku selalu bilang beli saham properti itu kayak beli rumah aja gitu. Cari yang memang kalian suka dengan daerahnya. Misalnya suka BSD ya BSD. Jangan sampai beli, let's say gini, ada saham bagus MTLA gitu, Medland. Tapi proyeknya di mana? Aduh, nggak pernah lihat, nggak tahu gitu. Kayak gimana beli rumah tapi nggak pernah lihat rumah. Setuju. Benar. Jadi di rumah. Lokasinya itu penting banget untuk teman-teman pembelian saham properti. Iya. Nah, ini berkaitan dengan saham-sahaman dan kita memilih sektor dan juga emiten yang tepat untuk men-screening dan untuk mencari tahu lebih detailnya pergerakan, momentum, dan cara jual belinya kan kita juga udah siapin ya Bro Bernard ya di aplikasi Spot by Super Sekuritas ini. Ada, wah itu versi besarnya ya. Ini aplikasi Saya juga. Spot by Super Sekuritas yang ada di iPad. Ini mirip banget kalau teman-teman download ini di Android atau di iPhone ya. Jadi kita Sabtu lalu Bro Kefas juga ada ya. Di sana kita ada launching mengenai fitur Spot yang terbaru, yaitu fitur Spot Smart Assistant dan juga fitur Spot Signal serta bandarmologi. Nah, mungkin aku bikin kupas satu persatu video ya Kefas ya Daniel, kayak satu persatu fitur yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, yang pertama dari Tukor Spot Smart Assistant dulu. Di sini, teman-teman itu layaknya ngobrol sama ChatGPT. Jadi, teman-teman pasti udah sering ngobrol ya sama ChatGPT, kira-kira seperti apa. Di sini, teman-teman bisa cek area support resistance, area entry, kemudian bisa cek kira-kira potensi saham ini seperti apa, untuk trading gimana, invest gimana. Nah, saya akan kasih contoh saham nikel nih. Nah, saham nikel NCKL. Aku kasih contoh NCKL. Karena dia di bawah harga IPO jauh, IPO 1250, sekarang 925. Deng. Nih muncul nih. NCKL. Posisi saat ini sideways down dengan bla 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 bla. Market interest middle to oversold, udah mulai oversold. Area support resisten di 960, support di 915. Follow up jika dari support 915 naik di atas 933. Di 935 ke atas kita bisa follow up. Nah, di sini udah cukup detail banget. Tapi teman-teman bisa tanya lebih detail nanti kaitan mengenai cut loss-nya di berapa, take profit-nya di berapa, support-nya di berapa, pivot-nya gimana, semua bisa kelihatan. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail, teman-teman bisa cek di saham, misalnya NCKL. Di sini teman-teman lari ke menu signal. Nah, di signal yang di atas ya, yang di atas. Ya, yang di atas sini nih. CL1, CL2, TP1, TP2, support 1, support 2, support 3, semuanya di sini kelihatan. Di aplikasi Spot by Super Sekuritas. Nah, kalau untuk intraday, teman-teman pasti pengen tahu ini saham ini lagi banyak di HK atau di HQ nih. Teman-teman di sampingnya signal itu ada menu bandarmologi. Nah, di sini nih. Di sini kelihatan bahwa NCKL ini lagi banyak dihaki, dibuang kiri sama seller. Jadi lebih banyak dibuang kiri daripada orang yang hajar kanan. Artinya apa? Seller masih kuat.
Nah, jadi teman-teman bisa wait and see di area support. Dan di menu spot by support sekuritas, teman-teman bisa goodwill cancel, bisa trailing stop, advance order. Jadi kalau teman-teman udah tahu harga yang mau dibidik, teman-teman GTC aja. Tiap hari akan matok di harga tersebut. Nah, kemudian ini selain spot smart assistant dan juga kaitannya mengenai signal persaham dan juga bandarmologi, saya ingin perkenalkan fitur baru yaitu spot signal. Yang di paling kecil nih, yang kayak lampu merah, kuning, hijau. Di spot signal ini, saya ingin kasih clue ya, 30 menit pertama, teman-teman harus pantau ini. Kenapa? Banyak saham-saham baru yang muncul. Jadi di sini nanti kita juga akan update, saya udah request ke Daniel, update ini harus ada jamnya. Jadi teman-teman lebih sure. Oh ini baru nih munculnya jam segini, jam segini, jam segini, jadi teman-teman bisa ikutin. Dan ini dari atas ke bawah, itu urutan berdasarkan trading volume yang paling banyak diperdagangkan. Jadi dari yang paling liquid sampai nggak liquid. Contohnya, hari ini fresh buy ada energi, Eral, Okas, ASI, dan lain sebagainya. Ini udah diurutin berdasarkan volume turnover yang paling besar. Bukan value ya, volume. Berdasarkan jumlah lembar yang paling banyak diperdagangkan. Ini di fresh buy. Dan fresh buy ini paling banyak muncul jam 9 sampai 9.30. Itu bear in mind teman-teman. Kalau yang menu buy, ini rata-rata adalah menu buy yang direkomendasikan dari hari-hari sebelumnya, bukan di hari ini. Kalau udah masuk ke sell, fresh sell, artinya dia baru direkomendasikan jual. Contohnya Gia, udah kita rekomendasikan jual dari tadi. BABP, udah kita suruh jual, dan lain sebagainya. Dan yang reduce, itu ya udah kita rekomendasi jual dari sebelum-sebelumnya, tapi teman-teman misalnya lupa jual, ingat di sini. Tapi sekali lagi, ini semua akan terupdate di signalnya. Ini udah kelihatan, kalau teman-teman cek per saham, di signalnya udah kelihatan reduce atau fresh sell. Jadi teman-teman tiap hari bisa pantau signalnya, supaya teman-teman bisa lebih terbantu. Tetapi sekali lagi ya, ini menggunakan ilmu teknik analisis, price action, kemudian kombinasi antara indikator-indikator, moving average, MACD, dan lain sebagainya, serta kombinasi dengan chart pattern, breakout segala macam, tapi sekali lagi dengan volume yang mengikuti. Kalau volume yang nggak mengikuti, itu nggak muncul. Jadi ini menu yang keren banget, yang hanya ada di Sukor Sekuritas, signal-signal ini. Yang lainnya tuh nggak ada signal-signal seperti ini. Kita kasih rekomendasi detail ini. Hari ini beli apa, jual apa, udah ada. Dan yang paling baru untuk broker ada mirip-mirip ChatGPT. Ini nggak ada di broker lain, ChatGPT. Jadi teman-teman pengen ikut sekuritas yang kekinian, masuk ke Sukor Sekuritas, tinggal buka di eform.sukorsekuritas.com. Gitu. Lengkap ya. Jadi kalau misalnya ragu-ragu pengen cari saham apa gitu ya, bisa langsung buka bagian signal ya. Kalau pengen tanya support resisten juga, misalnya nggak ada temen yang lagi bisa ditanya, bisa langsung pakai smart assistant gitu ya. Pengen tahu yang banyak HK atau haki, bisa buka bagian bandarmologi, lengkap udah gitu ya. Sisanya ngerjain PR sendiri ya, PR technical analysis sendiri ya. Sama ini Neil, jangan lupa nanti dibikin pop up, karena bentar lagi kita akan ada trading competition juga kan, jadi dibikin pop up untuk trading competition. Jadi teman-teman daftarnya nggak perlu bayar, cuma masuk ke member area.sukorsekuritas.com, asal teman-teman dan nasabah Sukor, teman-teman bisa daftar di sana. Tenang, namanya, username-nya disamarkan, teman-teman bisa pilih nickname, ikut trading competition, menangkan hadiah total lebih dari 300 juta rupiah. Betul. Dan ada banyak hadiah hiburan lagi gitu ya. Jadi walaupun tidak menang, nggak dapat juara 1, 2, 3, kita tetap bagi hadiah hiburan. Oke. Dan juga untuk hari ini tentunya karena episodenya spesial banget di Talks kita pada malam hari ini, kita juga mau bagi-bagi tiket nonton gratis tentunya untuk 5 orang yang beruntung pada malam hari ini, yang screenshot kita bertiga dan kemudian di post dan kemudian di tag ke Sukor Sekuritas, di tag ke Kevas, ke Bro Bernard, dan juga ke saya untuk mendapatkan tiket nonton gratis di Cinepolis ya. Jadi 1 orang akan mendapatkan 2 tiket supaya nontonnya bisa bareng. Nggak sendirian nontonnya. Jadi tiketnya 2, bukan sendiri. Jadi enak banget nih. Jadi ngedate dibayarin sama Sukor Sekuritas. Kalau teman-teman
Jangan lupa Emang posting luar kita biasa tapi ya, support. Cuan Troopers ya. Iya dong. Oke, nah saya sekarang pengen tanya ke Bro Kevas. Kan Bro Kevas ini datang ya waktu kita launching fitur nih, Bro Bernard. Kalau dari ketiga fitur kita yang baru ini yang paling oke menurut Bro Kevas yang membantu analisa Bro Kevas lah. Karena kan Bro Kevas punya indikator sendiri gitu ya. Kalau di-combine dengan salah satu dari tiga fitur kita ini mana sih yang paling membantu sebenarnya? Tiga-tiganya bagus ya, menarik-menarik, dan pasti ada kegunaannya masing-masing gitu ya. Kalau gue sendiri sebenarnya excited sama yang Spot Smart Assistant ya, yang tadi tanya-nanya kayak ke AI, nanya ke ChatGPT, menurut gue itu canggih lah. Memang di tempat lain nggak ada, cuma di Sukorn yang sudah duluan dulu nih untuk bikin fitur kayak gitu. Dan itu sangat ngebantu, apalagi teman-teman kalau misalnya teman-teman buta nih, nggak ngerti nih cara analisa gimana segala macam, at least ada nanya gitu, dan ada guidance ya, ada panduan. Memang keputusan tetap di kalian sendiri gitu, tapi setidaknya ada panduan. Oh, kalau misalnya teman-teman udah lirik nih saham A gitu ya, karena teman-teman juga tanya ke Spot Smart Assistant dan ternyata mendukung juga nih, pasti teman-teman akan jadi lebih pede lagi kan untuk belinya. Jadi tetap teman-teman harus kombinasikan, dan tadi fitur itu sangat ngebantu banget sih. Agree. Oke. Yes. Nah, Aku juga ini sama Bro Kevas nih, Daniel. Jadi kalau memilih saham tuh pertama kali aku pasti cek fundamental dulu. Jadi cek laporan keuangannya bagus, perusahaannya market leader, kemudian value-nya murah, baru untuk entry exit-nya. Nah, aku pakai bantuan 3 tadi nih, supaya at least aku bisa dapat harga yang lebih baik dan lebih comfortable lah untuk kaitan dengan exit-nya. Jadi dibantu Spot Smart Assistant, Spot Signal, dibantu sama Bandarmologi, it will help me a lot. Jadi aku tradingnya 2 minggu ini lebih happy nih, Neil. Lebih ada gairahnya. Iya, benar. Apalagi ya kalau misalnya teman-teman udah punya watchlist, punya inceran, tiba-tiba jam 9 pagi muncul tuh di Fresh Buy. Wah, itu udah banget itu pasti. Lebih berani jadinya ya. Lebih yakin Karena lah kita gitu udah punya untuk target kita. dulu, udah punya watchlist kan, kayaknya emang bagus nih dari analisa kita. Tiba-tiba kalau syukur-syukur tiba-tiba muncul juga di Spot Signal, di Fresh Buy. Wah, enak itu. Betul. Jadi lebih yakin, cuannya juga jadi lebih dapat lah ya. Ini harusnya dengan adanya ketiga fitur ini, dan tentunya fiturnya jangan lupa ya, Cuan Troopers dipakai buat ikut Stock Wars ya. Hadiahnya 300 juta loh, lebih dari 300 juta ya, via memberarea.sukorsekuritas.com. Kita jawab beberapa pertanyaan dulu dari Cuan Troopers. Ini, nih saya munculin deh nih, ada yang muji Bro Bernard nih, keren banget katanya Sukor Spot. Saya juga, nah ini nih. Mau jawab pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan saham kita tadi dulu ya. Salah satunya ini tentang EBT nih. Sustain untuk long term atau hanya saat inisiasi bursa karbon saja? Terima kasih. Ini dari Bro Kevas dulu ya, baru ke Bro Bernard. Oke. Bisa sangat-sangat bisa untuk sustain, teman-teman. Bahkan sebenarnya kalau menurut saya bursa karbon itu hanya tambahan bonus gitu. Tanpa ada bursa karbon, perusahaan-perusahaan ini udah bisa jalan gitu sebenarnya. Dan nilai ekonomis yang dihasilkan ya itu mungkin tidak lebih dari 5% pendapatan yang bisa dihasilkan sendiri sama emitennya. Ya, jadi memang sentimen bagus ya, menambah additional revenue, tapi sebenarnya tanpa itu pun mereka juga udah bisa jalan sendiri gitu. Dan bisnis EBT itu enak, apalagi pembangkit listrik ya teman-teman. Kenapa? Karena sangat mudah diprediksi. Ya, karena pembelinya PLN yang kontraknya juga udah jangka panjang dan udah tanda kutip udah pasti profit. Karena kalau nggak profit itu kontrak tidak mungkin ditandatangan sama direkturnya gitu kan. Jadi sebenarnya in the long term, long run itu bisnis sangat sustain banget gitu. Nah makanya mereka sedang berlomba-lomba untuk ekspansi, bangun PLT yang baru supaya revenue-nya juga makin tinggi lagi. Itu sih pandangan gue menurut EBT. Oke, silakan. Sekarang Bro Bernard nih, apakah bagus untuk jangka panjang gitu ya? Apakah akan sustain EBT ini? Oke, jadi mungkin aku bahas risiko carbon credit dulu ya. Saat itu saja carbon credit ini banyak mulai digalakkan oleh masyarakat secara internasional karena mengapa? Untuk mengurangi emisi karbon, untuk mengurangi efek rumah kaca dan mencegah adanya global warming
yang sesegera mungkin. Apalagi kita melihat saat Indonesia, apalagi Jakarta, polusi udah masuk kategori yang nggak sehat. Betul ya Bro Kevas ya? Betul banget. Betul. Nah, oleh karena itu perusahaan-perusahaan yang menghasilkan karbon, seperti contohnya perusahaan oil and gas, Chevron, ExxonMobil, dan lain sebagainya di Amerika Serikat sana, mereka itu udah harus offset karbon yang dihasilkan dengan namanya carbon credit. Supaya apa? Supaya pajak karbonnya itu bisa semakin lebih kecil. Dan perusahaan tersebut nanti bisa disertifikasi sebagai ESG. Kalau misalnya karbonnya surplus. Kurang lebih seperti itu. Nah, saat ini kaitan mengenai carbon credit ini, memang bursa karbon baru akan dijalankan ya ke depannya. Tapi ke depannya saya rasa kaitan mengenai carbon credit ini masih luar biasa menarik. Dan biasanya emiten-emiten yang akan berpaling ke carbon credit ini adalah kaitannya mengenai perkebunan, CPO, dan juga perusahaan-perusahaan startup lainnya. Nanti kita bisa lihat mudah-mudahan super persediaan underwriter-nya kaitannya mengenai carbon credit. Jadi kaitan karbon tuh masih jangka panjang banget. Cuma masih banyak belum orang paham. Jadi thank you Bro Kevas tadi dibahas mengenai hal ini. Siap, siap. Dan moga-moga kejadian yang Bro Bernard bilang nih, Sukor jadi underwriter perusahaan-perusahaan EBT tentunya. Ya. Atau yang berkaitan dengan karbon gitu ya ke depannya, karena pasti bakal makin seru. Nah, boleh kita jawab sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan fitur ya, Bro Bernard. Ini ada yang nanya. Nah, ini sepertinya saya butuh arahan dari Bro Bernard nih ya. Apakah akan ada sesi sosialisasi untuk member katanya untuk fitur baru ini? Boleh ya kita bikin nanti ya Bro Bernard ya? Oke, nanti kita bikin IG live deh khusus untuk pengenalan fitur baru. Jadi aku bakal jelasin dari awal sampai akhir secara mendetail fitur-fitur yang di spot. Jadi teman-teman bisa simpan di videonya. Tapi nanti video perbaikian nanti akan ada edukasinya ya di IG Reels. Cuma kalau teman-teman mau nonton live, nanti saya bakal bikin sesi khusus deh, Neil. Siap. Pasti kita bikin sesi khusus nih supaya semuanya tahu cara makainya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, aplikasi desktop apakah ada fitur-fitur barunya untuk Signal? Untuk saat ini sedang dikembangkan. Kita fokusnya di mobile dulu, karena biasa yang trader belum mandiri itu di mobile ya. Karena penggunanya saat ini secara jumlah user 90% di mobile, hanya kurang dari 10% yang desktop. Tapi desktop kita kembangkan, next week kita akan meeting ya Neil ya. Mudah-mudahan kita bisa update segera juga yang untuk desktop. Mantap, mantap. Oke, sekarang pertanyaan ke Bro Kevas lagi nih berkaitan dengan emiten-emiten tadi berkaitan dengan aplikasi, tapi ya untuk hal ini ya berkaitan dengan aplikasi dan berkaitan dengan market ya kita lihat dari pertanyaan. Nah ini dia nih. Oke, ada yang bertanya berkaitan dengan emiten-emiten perminyakan katanya. Ini emiten perminyakan ini akan seperti apa? Ini boleh nggak nanti kita compare gitu ya? Emiten perminyakan stock pick-nya dari Bro Kevas apa? Kemudian kita coba langsung demo aja dengan fiturnya spot nih Bro Bernard. Ya. Jadi gue dulu nih. Iya, Bro Kevas dulu nih terkait. Nanti aku bantu pakai Smart Assistant. Oke, kalau oil and gas ya sebenarnya gua pribadi memang tidak terlalu menguasai detail ya tentang oil and gas. Karena buat gua biasanya oil and gas itu memang cukup rumit bisnisnya, ya tidak terlalu straight to the point. Nah, cuma memang ada oil juga lagi menarik ya. Karena memang kan dunia juga masih krisis energi ya, dan 3 energi utama batu bara, gas, and oil itu pasti selalu menjadi sorotan. Nah, apalagi dengan tadi krisis energi, kebutuhan energi makin banyak, dan harga oil juga terus meningkat. Ya, jadi memang sektor oil terakhir memang lagi menarik-menarik ya. Nah, kalau biasanya cenderung tidak begitu paham, better kita masuk ke saham-saham yang memang sudah well established atau well known gitu ya. Seperti contohnya misalnya Medco, yang kebetulan hari ini lagi rally banyak nih. Ya, Medco, kemudian minyak juga ada Elsa yang punya bisnis menunjang kebutuhan oil and gas. Jadi I think untuk saham-sahamnya prospek secara detailnya gue tidak terlalu
menguasai, tapi mungkin nanti kita boleh combine nih. Wah, kalau Medco menarik nggak sih kalau menurut Spot Smart Assistant nih? Kira-kira gimana nih, Bro Nah, Bernard? Medco gimana nih? Ini berkaitan dengan pertanyaan yang ini soalnya, karena pendapatan saham migas banyak yang naik. Kalau Medco itu nggak cuma migas ya, sekarang dia kan juga memiliki 25% dari aman mineral. Yes. Jadi memang Medco udah diversifikasi bisnisnya. Yang masih benar-benar oil and gas, tapi dia lebih ke konstruksi, kontraktor oil and gas, yaitu Elsa. Nah, di sini teman-teman bisa cek nih, kira-kira statusnya gimana untuk dua saham ini, Elsa dan Medco. Saat ini dua saham ini sama-sama kondisinya lagi uptrend dengan penguatan, dan terlihat bahwa adanya big akumulasi. Kemudian, kalau Medco udah middle to overbought, artinya stokastiknya udah di atas 50. Hati-hati. Kalau overbought, jenuh beli, nanti ada aktivitas seller. Kalau Elsa, masih middle to oversold. Jadi, Elsa lebih ketinggalan daripada Medco. Nah, kita lihat ke masing-masing sahamnya sekarang. Kita lihat si Elsa dulu. Elsa. Saya juga sambil nyari nih, jadi bisa langsung ngelihat. Teman-teman cuan troopers juga ya yang udah pakai aplikasi Spot gitu, bisa langsung sambil buka juga sekarang karena datanya ini masih ada ya, data intraday-nya masih ada, masih lengkap. Ini si Elsa ya. Elsa hari ini juga banyak IHK, dia ketahan resisten. Resistennya itu di kisaran area 400 sekian belas. Dan itu kalau teman-teman harus lihat chart, di signalnya tuh kelihatan di area sini. Resisten di 416. Oke. Dan di tempat Bro Daniel kelihatan bandar mulutnya lebih banyak HK daripada Haki. Waspadai area taking profit 416. Karena kalau dia misalnya nggak menjebol, dia bisa turun ke kisaran 386 sampai 380. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi dia masih menguji resisten. Sekarang jaraknya ke resisten lebih dekat daripada ke support. Jadi waspada. Kalau nggak breakout, waspada false break, dia bisa turun. Kalau Medco, MEDC, oke. Kita lihat dari chartnya dulu, semuanya ada di spot ya. Dia breakout dengan volume tinggi. Dan selanjutnya untuk Medco ini ditutup di 1290. Signalnya, dia udah deket banget dengan resisten ketiga di 1340. Tapi udah masuk ke area taking profit. Kisaran area 1365 sampai area lebih banyak yang HK juga. Jadi teman-teman bisa waspada itu. Adanya potensi taking profit di saham ini. Nah, kalau teman-teman mau trading, mau spekulatif buy, jangan lupa stop loss di 12.15 dan 11.60 di dua area ini. Ini udah ada trading time teman-teman. Atau kalau teman-teman mau pakai trailing stop besok sekuritas itu juga bisa. Jadi nggak perlu khawatir harganya tiba-tiba turun terus kita lupa sell atau cut loss atau gimana gitu ya, udah otomatis lah semuanya gitu ya. Oke, menarik nih. Ada trailing stop, ada advance order, GTC, semuanya lengkap. Siap. Mungkin kita kasih satu pertanyaan menarik lagi ya ini karena waktu kita ternyata nggak berasa udah mau sejam, sisa 5-4 menit terakhir. Saya pengen nanya ke Bro Kevas nih, stock pick dari Bro Kevas. Nanti kita sambil cek juga gitu, pakai AI gitu ya. Jadi kita dapat dua. Iya. Siap. Stock pick dari Bro Kevas dulu nih untuk para cuan troopers, mungkin boleh 2 atau 3 gitu ya. Nanti kita coba ngecek nih gimana nih. Oke, yang pertama mungkin tadi dari sektor EBT ya. Salah satu yang gue suka memang udah kebetulan sudah investnya udah dari akhir tahun gitu ya, tapi boleh nih mas, sebenarnya prospeknya masih menarik. Dari sektor EBT yang gue suka itu sebenarnya Kencana Energi, sahamnya KIN. Gimana Bro Bernard? Menurut Bro Bernard oke nggak nih? Oke, kita tanya support Smart Assistant. Nah, KIN. Saya juga buka deh. KIN posisi jarang-jarang nih saya dengar. Sideways up dengan koreksi. Aktivitas market maker netral dengan market interest middle to overbought yang mengarah ke bawah. Resist di 905 dan support 720. Ini masih wait and see. Kita tunggu di area-area support. Karena mengapa udah mulai overbought. Dan
kita udah cek, jalan soalnya ya, udah iya naik. udah jalan. Udah jalan. Iya, udah jalan. Hmm. Dan secara teknikal, saya mau cek di chart dulu. Secara teknikal sebenarnya udah bagus. Dia area breakout-nya di area 830. Ini Nggak bertahan kebentuk. di area breakout-nya. Nah, Oh, Nah, bertahan di area breakout-nya di 830. mm-mm. Area breakout-nya itu menjadi support baru. Sebenarnya harga Yes. sekarang itu bagus. Betul. Dan ini Menarik, kan? dikonfirmasi dengan signal. Signalnya trend good, momentum good, Wah, market strength-nya excellent, hijau semua itu. tapi harus tetap pasang stop loss Ya. di 780. Oh. Jadi walaupun angka 830 tadi udah bagus, tadi secara gambar tetap harus pasang CL di 780, pasang TP di 890. Pasang atas bawah bisa pakai advance order. Mantap. Oke. Gitu jadi caranya ya, Cuan Troopers ya. Kalau kita dapat stock pick, kita menganalisa dengan metode modern sekarang ya, pakai Smart Assistant dulu. Nanti kita cek chartnya gimana ya, technical analisisnya gimana, baru kita lihat signalnya seperti apa, gitu ya. Baru ditambah lagi dengan bandarmologi intraday-nya seperti apa, lebih banyak yang HK atau yang haki gitu ya. Jadi supaya kita nggak takut nih ya untuk bertransaksi dan jadi bisa lebih profesional untuk tradingnya tentunya. Nah ini udah pas 1 jam, thank you banget ya buat Bro Bernard. Atau mungkin ada yang mau ditambahin dari Bro Bernard dan juga Bro Kevas? Oke, kalau dari aku, manfaatkan fitur dari Sport by Suko Sekuritas. Yang belum buka rekening, dan jangan lupa menangkan hadiah lebih dari 300 juta untuk join Stock Wars Trading Competition bareng Sukor. Saat ini sekuritas lain kayaknya udah mulai pada ngadain trading competition, kita malah ngadain. Karena untuk promosiin fitur baru. Jadi, mumpung lagi Mantap. promo banyak, yuk kita join trading competition secara gratis. Luar biasa. Dari Bro Mantap. Kevas nih, ada pesan-pesan terakhir buat Cuan Troopers? Wah, jangan pesan-pesan terakhir, gue masih ingin berpesan-pesan Oh iya. Untuk hari ini. untuk hari ini. Oke, ya kalau gue pokoknya teman-teman memarket sepi nggak masalah, manfaatin market sepi untuk banyakin analisa, banyakin watchlist. Karena gue tetap optimis ngelihat market Q4 dan tahun depan tuh harusnya bagus. Ya, jadi semoga kita bisa mendulang cuan yang banyak sama-sama. Amin. Baik. Ya. Mantap. Amin. Thank you banget nih Bro Bernard dan juga Bro Kevas. Taurus nih. Iya, Sama Taurus. ada aku juga ada Sama ya. sama-sama Taurus nih, mantap. Iya sama juga ya. Oke. Bull market. Tapi bukan kode saham Oke. ya. Bukan. Oh bukan. Iya ya. Bull market ya. Bullish maksudnya. Ya. Oke. Kalau gitu. Thank you banget ya. Thank you banget Bro Bernard. Oh salam Taurus gini ya. Kalau saya. Salam dulu. Oke, thank you banget sekali lagi Bro Kevas dan juga Bro Bernard ya. Sampai jumpa di TikTok selanjutnya. Bye bye. Happy weekend, happy cuan. Thank you, Kevas. Thank you.